Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil udhiyah. Pasal di dalam menjelaskan tentang hukum-hukum kurban. Berapa? 2 minggu lagi kurban. Nggak nyampe 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan menghadapi kurban. Kurban itu di dalam Islam dikenal dengan udhiyah. Udhiyah itu diambil dari kata dhahwah. Kenapa disebut dengan dinamakan kurban dengan udhiyah? Karena nama itu diambil dari awal waktu berkurban. Apa waktu berkurban? Awal waktu berkurban adalah duha. Duha itu waktu pagi, waktu duha. Makanya di dalam Islam disebut dengan udhiyah. Di sini baru dikenal dengan kurban. Kalau kurban sendiri diambil dari kata quriba yaqrabu kurban, dekat. Kita dengan wasilah kambing, wasilah sapi, wasilah unta. Siapa yang kurban unta? Dengan wasilah itu semua kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah di dalam riwayat At-Tirmidzi, Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila ibnu Adam, tidak beramal, tidak ada amal itu anak Adam, yauman nahri, di hari kurban, hari raya Idul Adha, min amalin, dari suatu amal, ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai di sisi Allah. Tidak ada amalnya seorang anaknya Adam, keturunannya Adam, di hari nahar, di hari kurban, di hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min iraqatid dami, dari menumpahkan darah. Jadi tidak ada amal dari keturunan Adam itu yang lebih dicintai di dalam amal itu di sisi Allah daripada menumpahkan darah. Jadi menumpahkan darah itu di hari Yauman Nahar tanggal 10 Dzulhijjah sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi dari amal-amal yang lain. Kenapa? Innaha, karena sesungguhnya menumpahkan darah, karena sesungguhnya hewan kurban yang dikurbankan itu ladati yaumul qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti, biquruniha, tanduknya, wa adlafiha, kukunya, datang semuanya. Wa inad dama la yaqau min Allahi bimakanin, dan darah yang ditumpahkan itu akan sampai di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala qabla ayyaqa min al-ardi, sebelum darah itu jatuh ke tanah, itu sudah sampai dulu darah pahalanya di sisi apa? Pengorbanannya itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fatibu biha nafsan, kata Rasulullah,
Perbagus diri panjenengan itu dengan berkurban itu, dengan hewan kurban, dengan menyembelih kurban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban. An Anas radhiyallahu anhu qala doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di kabshail ambahain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad berkurban dengan dua jantan, dua kambing jantan, 2 ekor kambing, 2 domba kambing jantan yang amlahain, putih-putih ada corak kehitaman, yang bertanduk. Itu kemudian Rasulullah membaca bismillah, bertakbir, kan kemudian meletakkan kakinya di atas lehernya, kemudian disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dasar kita melakukan kurban ditinjau dari kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditinjau dari Al-Qur'an, Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar. Walaupun berbeda-beda ulama di dalam menafsirkan fasholli li rabbika wanhar. Ada yang mengatakan yang lebih masyhur fasholli, salatlah engkau salat hari Idul Adha, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Ini landasan masyhur sekali ulama-ulama tafsir mengartikan fasholli itu adalah Idul Adha, wanhar itu adalah kurban. Ini landasannya. Lanjut. Jadi apa yang disebut dengan udhiyah? Udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami. Yang disebut dengan kurban itu adalah nama bagi hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternak, makanya yang disembelih itu hewan-hewan ternak, Pak. Bukan hewan-hewan harimau, hewan buas, bukan. Jadi makanya kan karena ada firman-Nya Allah, wa likulli ummatin ja'alna mansakan. Setiap umatku itu disyariatkan untuk menyembelih kurban. Untuk apa? Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum, agar mereka itu ingat kepada nama Allah, ingat kepada Allah, kepada nama Allah yang telah memberikan rezeki kepada mereka min bahimatil an'ami, dari hewan ternak. Ini dalam Al-Qur'an. Makanya karena kita dikasih hewan ternak, kambing, sapi di kampung-kampung, akhirnya kita diperintahkan fasholli wa fasholli li rabbika wanhar, menggunakan hewan ternak. Sapi ya, kalau di Mekah yang diternak adalah unta. Nah, di sini dihukum kalau pakai unta ini harus ambil di kebun binatang. Terus kambing. Jadi disembelih dari hewan-hewan ternak yauma idin nahar, di hari idin nahar, hari raya kurban, wa ayyamat tasyrik, dan hari-hari tasyrik. Nanti kita akan menjelaskan tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Untuk apa kurban itu? Taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kurbannya panjenengan untuk selain Allah, karena diri panjenengan sendiri merasa kaya sehingga berkurban, bukan karena Allah, biar karena popularitas, itu tidak kurban namanya, buang-buang harta. Karena kurban itu mesti taqarruban ila Allah, mesti kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kalau kita ini tidak mampu, karena memang disenangi sekali dari kurban itu akan menumpahkan darah dari hewan-hewan ternak,
Kalau memang kita tidak mampu mengorbankan kambing, mengorbankan sapi, apalagi mengorbankan unta, ayo kita ikut madhabnya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Wa an Ibnu Abbasin, dan dari Ibnu Abbas, annahu yakfi, bahwasanya ia cukup ibadatan ta'atu, annahu yakfi, cukup iraqatud dami, menumpahkan atau mengalirkan darah, walau min dajajin au iwazin, meskipun itu dari seekor ayam atau daripada seekor bebek. Jadi kalau panjenengan tidak bisa menumpahkan kambing, bagi orang yang betul-betul tidak mampu, jangan sampai panjenengan itu tidak menumpahkan apapun. Maka pagi-pagi setelah Idul Adha, lari panjenengan ke tukang jagal. Kalau nggak bisa beli ayam kampung, beli ayam negeri, sembelih sendiri, Pak. Sembelih sendiri. Wa kana sayyikhuna rahimahullah, guru kita memerintahkan, ya'murul faqira, memerintahkan kepada orang-orang fakir, bitaqalidihi, dengan mengikuti madhabnya Ibnu Abbas, wa yaqisu 'alal udhiyati, dan juga mengkiaskan juga kepada akikah. Akikah juga begitu. Kalau memang tidak mampu panjenengan beli kambing, ya sementara pakai ayam. Tapi madhabnya, kalau ditanya, madhabnya Ibnu Abbas. Jadi kalau tidak bisa, kan ini bagi orang yang tidak mampu. Kalau mampu, jangan, Pak. Ntar penuh di sini dengan ayat. Kalau panjenengan ya enak, hitung-hitung buat disedekahkan sama panitia. Jadi tambahkan, Pak, bagi yang tidak bisa kurban sapi dan kambing, buka kurban ayam khusus panitia. Tapi langsung dikasih note di bawahnya, hanya bagi orang yang tidak mampu beli kambing dan tidak mampu urunan sapi, silakan ayamnya kirim ke musalla Baitul Muttaqin, mengikuti madhabnya Ibnu Abbas. Dia tidak fitnah. Ini sejak kapan? Sejak ngaji ini kurban jadi kambing jadi ini. Ini bagi yang tidak mampu. Terus, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah ini di dalam berkaitan dengan kita, hak dengan kita, fi haqqina wa ma fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wajib. Wajib kalau yang berkaitan dengan hak, berkaitan dengan Rasulullah, kurban ini malah wajib, Pak. Ke kita umatnya malah sunnah muakkadah. Bagi Rasulullah wajib. Enak yang menjadi nabi dengan sunnah, nabi wajib. Ya kalau enggak nyembelih berarti dosa Nabi Muhammad, makanya wajib menyembelih. Bagi kita sunnah muakkadah, bagi muslim, baligh, akil, merdeka, mampu. Kalau enggak mampu, cukup ayam. Cukup ayam, yang penting bisa menjatuhkan darah. Makanya saya kan termasuk enggak mampu, Pak. Jadi kalau saya termasuk gak mampu, tahun kemarin termasuk gak mampu, saya lari ke apa? Kemana? Ke pasar mini. Langsung saya baca doa. Ini dari milik Allah dan aku kembalikan kepadamu. Nanti dia ajarkan doa di belakang. Bismillah. Jangan sampai sudah nggak mampu, malah nggak nyembelih apa-apa. Ya kalau mampu, Pak, ya beda pahalanya ayam sama kambing. Dan juga
Disunnahkan juga Pak bagi orang yang mau berkurban untuk tidak menghilangkan rambutnya, kukunya 10 awal dari Dzulhijjah sampai panjenengan ibadah kurban. Meskipun diakhirkan sampai ke ayyam tasyrik, tetap terus panjenengan lanjutkan untuk tidak memotong sampai hewan panjenengan itu dikurbankan. Termasuk tubuh-tubuh menghilangkan sesuatu yang ada di tubuh panjenengan itu tanpa hajat apapun dimakruhkan. Walaupun itu di hari Jumat. Biasanya kan hari Jumat itu panjenengan bersih-bersih muka apa kan, kumil. Meskipun hari Jumat makruh, tidak sunnah. Sunnahnya tetap tidak dipotong. Kenapa? Karena semua itu akan mencakup ampunan daripada Allah, pembebasan itqu minan nar, pembebasan daripada api neraka untuk seluruh tubuh, seluruh anggota, seluruh apa-apa yang ada di dalam tubuh kita. Juga akan memintakan ampunan dan pembebasan daripada api neraka. Terus, makanya kalau panjenengan sudah punya niat, walaupun meskipun memotong ayam, jangan dipotong dulu kumisnya. 10 awal Dzulhijjah. Ini adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah ini adalah sunnah kifayah, sunnah kolektif. Maksudnya sunnah kolektif itu ketika salah satu dari penghuni rumah ada satu orang yang berkurban, maka tidak makruh ketika yang lain tidak berkurban. Kenapa? Sudah diwakilkan salah satu anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut. Cuma yang dimaksud gugur kesunahannya ini adalah hanya gugur sunnahnya saja. Tapi kalau pahalanya tetap diraih bagi orang yang mau kurban. Kalau mau juga kurban juga, Pak. Walaupun Al-Imam Ar-Ramli mengatakan semua keluarga itu tetap memiliki hasil daripada kurban. Menurut Imam Ar-Ramli. Tapi menurut yang lain tidak. Mayoritas mengatakan gugurnya itu hanya dari apa? Khitab dan sunnah apa? Itu makruhan saja yang gugur. Karena kalau dalam keluarga itu tidak ada yang berkurban, makruh semua, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada yang kurban, gugur kemakruhan itu. Di dalam satu keluarga itu yang dimaksud apa? Fi nafaqatin wahidatin, dalam satu nafkah, dalam satu tanggungan. Kalau satu rumah tapi beda nafkah, beda. Kalau mampu ya juga makruh kalau tidak mengeluarkan kurban. Juga tidak wajib kurban itu kecuali nadar. Jadi hukumnya kurban itu tidak wajib. Yang wajib itu hanya nadar. Baik nadar itu secara hakikatnya atau secara hukman. Hakikat nadar itu ya kalau seumpamanya lillahi ala an udkhiya bihadihi, demi Allah seumpamanya wajib atas saya untuk berkurban dengan hewan ini. Nah itu kan sudah jelas. Kalau seumpamanya anak saya naik kelas, anak saya seumpamanya bisa diterima di Universitas ABC, insya Allah demi Allah saya akan berkurban di bulan
Dzulhijjah wajib berkurban secara hakikat, jelas kan, secara hakikat dia wajib berkurban. Tapi ada yang wajib secara hukuman, dia dihukumi wajib walaupun dia itu tidak bernadar. Bagaimana? Seperti kita mengatakan saya menjadikan hewan ini hewan kurban, itu Pak jadi wajib. Saya mengatakan saya menjadikan hewan ini adalah hewan kurban, jadi wajib. Ini kurban saya, wajib Pak. Terus apa konsekuensi karena menjadi wajib? Haram memakan itu. Walaupun tadinya niatnya sunnah, tapi karena ucapan itu menjadi haram. Kenapa? Karena menjadikan ucapan tadi berkedudukan, berposisi menjadi seperti nadar. Karena ucapan tadi itu menjadi wajib meskipun dia tidak tahu tentang perkataan tadi, meskipun itu orang awam. Maka peneliti harus betul-betul tahu kenapa kok bisa wajib mengatakan ini kurban saya, karena dia mentakyin, menjelaskan tujuan itu kurban. Berarti dia sudah mentakyin, menjelaskan ini kurban saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menentukan kurban kepada Allah itu wajib hukumnya, menjadi wajib hukumnya. Makanya ketika panjenengan itu ingin berkurban, karena nanti itu akan jatuh wajib ya ketika kita mengatakan mentakyin, menjelaskan maksudnya, mengletakkan kata kurban dengan pasti. Hewan itu saya kurbankan, itu sudah menjadi wajib. Tidak boleh makan, haram hukumnya makan itu. Harus dibagikan semua. Ketika ditanya juga sama panitia, ini apa? Ini kurban saya. Nah, itu. Maka bagaimana caranya agar tidak menjadi wajib? Pertama, mengucapkan istisna, pengecualian. Insya Allah ini yang akan saya kurbankan. Jadi ada kata insya Allah itu mengecualikan. Insya Allah ini akan saya kurbankan. Kemudian memberikan informasi ikhbar bahwasanya mana yang dikurbankan Anda. Ini kambing kurban saya, ini nanti yang akan saya sembelih, bukan kurban. Ini nanti yang akan saya sembelih. Hewan ini yang akan saya sembelih. Memberikan tambahan informasi. Karena memang tidak boleh mentakyin, tidak boleh menjelaskan, menunjukkan pengorbanan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pasti sebelum darah itu. Kalau sudah menentukan nanti seperti panjenengan begini kan, punya tanah. Punya apa? Tanah. Saya wakafkan tanah ini. Menjadi wakaf itu walaupun belum dikasih orang, tidak boleh dijual, hanya bisa diwakafkan. Tanah ini saya wakafkan. Langsung terjadi itu. Sama, saya kurbankan. Itu kan menjadi wajib akhirnya. Tanah ini saya wakafkan. Hewan ini saya kurbankan. Itu menjadi wajib. Kenapa? Karena mentakhir ada kurban. Sudah menjadi mengikat kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana menggunakan doa? Kalimat doa itu kalimat masa depan. Saya akan berkurban. Saya mau berkurban. Mau sama akan itu yang bisa menyetel kata-kata korban tadi. Saya mau sama akan. Kemudian ada namanya Al-Imam As-Sabramalisi mengatakan la yab'udu irtifaru dzalika lil awami. Beliau mengatakan tidak mustahil
bagi orang awam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata kurban, dari kata-kata penentuan yang dia tidak tahu dengan kata-kata itu, bahkan menyebabkan itu wajib berkurban. Kata Imam Al-Ghazali, tidak mustahil, ada potensi tetap diampuni oleh Allah. Nah, seperti itu. Cuma kata pengarang kitab ini, lakin do'afahu syekhuna, tapi guru-guru kami ini melemahkan pendapat itu. Tapi melemahkan arti dan tetap mengatakan wajib. Tidak setuju kepada perkataan As-Sabromisi ini. Bahwasanya As-Sabromisi ini mengatakan tidak mustahil, ada potensi kok bagi orang awam itu tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya. Tapi menurut Imam Malik tetap lemah, tetap mengatakan itu menjadi wajib. Kalau menjadi wajib, kenapa memaafkan itu sudah? Makanya gak enak jadi orang bodoh kan? Kenapa gak enak? Sudah hartanya dibuat kurban, gara-gara dia makan secuil katanya mau tabarrukan, haram gara-gara dia mengatakan ini kurban lain. Makanya kalau mau berkurban, insya Allah ini yang akan saya sembelihkan. Ini kurban sunnah saya. Jadi kurban tapi langsung ditakyin, kemudian ditaksis, disifati dengan ini kurban sunnah saya. Terus, karena memang berbeda-beda pendapat. Wa yujzi'u fiha al-jad'u min ad-dha'ni. Wa yujzi'u dan mencukupi atau memadai di dalam fiha, di dalam berkurban, al-jad'u satu jada' min ad-dha'ni dari jenis domba. Apa satu jada' itu? Adalah hewan domba, jenis domba yang berumur 1 tahun menginjak 2 tahun. Jadi kalau domba itu 1 tahun menginjak 2 tahun. Wasanni minal ma'ziyah atau 1 ekor kambing kacang. 1 ekor kambing kacang itu apa? 2 tahun beranjak 3 tahun. Jadi hafalin panitia. Jadi kami lihat domba apa kambing yang datang, kambing kacang apa domba. Kalau domba umur 1 tahun menginjak 2 tahun. Kalau kacang 2 tahun menginjak 3 tahun. Wasanniyu minal bakari dan sanniyu minal bakar. Berapa sadar dari sapi itu adalah umur 2 tahun menginjak 3 tahun. Jadi kalau sapi tanya dulu sebelum beli, lebih dari 3 tahun apa tidak? Kalau tidak kecil tanya, Mang, semuanya udah dibawa ke sini. Ini umur berapa, Mang? Wah, masih umur 2 tahun. Oh, balik, belum cukup umur. Biar main dulu kambing apa sapinya. Kasihan latihan Pak. Umur 2 tahun dinaikin 7 orang nanti di akhirat kan kasihan. Kasih sekali. Makanya Pak, nanti saya selalu cerita ketika bahas ini. Ada salah satu orang itu kekeh datang ke masjid. Ustaz, bisa enggak 1 sapi untuk 8 orang? Pasti tidak mau itu ustaznya. Karena kita paham 1 sapi untuk 7 orang. Gak mau itu orangnya pindah ke masjid ini, tidak toleransi. Kita kan cuma nepeng di buntutnya kan nggak apa-apa. Pindah ke masjid satu laginya sama, tidak bisa karena memang ketetapan kitab klasik memang 1 sapi untuk 7. Datang ke Ustaz Wahid. Oh boleh 8 orang dengan 1 ekor sapi boleh. Cuma kan 8 banyak, kasihan, maka tambahkan biar bisa naiknya dengan 1 kambing. Jadi 1 sapi, 1 kambing kan enak. 8 orang naik ke atas,
satu kambing. Makanya kalau nanti ada begitu jangan ditolak. Biar nggak susah naik 8 orangnya, tambahkan satu. Terus waktu disiwul badanatu an sab'atin, dan memadai mencukupi satu badanah satu ekor unta ini untuk 7 orang, di mana 7 orang itu bersekutu berpatungan untuk menyembelih kurban itu. Waktu juga dan juga wal bakarah sapi ansab-atin dari 7. Makanya nggak ada yang 8 tetap 7. Kalau mau 8 tetap nambah harus 1 kambing. Akhirnya jatuh 7 orang untuk 1 sapi, 1 untuk 1 asyatu waktu juga wasyatu an wahidin, dan juga mencukupi 1 domba untuk 1 orang. Jadi kalau domba tidak boleh untuk banyak orang. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau seumpamanya ini kan menjelaskan untuk orang hidup semua. Bagaimana kalau untuk orang wafat? Meskipun kepada orang hidup, meskipun untuk orang hidup, wala yajuzu ayyudhiya an ghairihi bi ghairi idnihi. Tidak boleh berkurban untuk kepada orang lain tanpa izin orang lain. Jadi kalau mau sah berkurban untuk orang lain harus izin dulu kepada yang akan dikurbankan dari orang-orang rumahnya, kecuali idza dhaqa'an ahli baiti, kecuali ingin berkurbankan kepada keluarganya yang 1 nafkah untuk anaknya, saudaranya. Kalau tidak 1 nafkah, kalau maksudnya 1 nafkah di dalam tanggungan panjenengan. Apabila wama bidnihi walau maitan, apabila sudah mendapatkan izin walaupun itu mayit, boleh untuk dikurbankan. Fayajuzu, boleh. Wa suratuhu fil mayit, dan gambaran bagi mengurbankan mayit, ayusia biha, mesti mayit itu berwasiat sebelum dia wafat, qabla mautihi, sebelum dia wafat berwasiat. Jadi kurban di dalam mazhab Syafi'i itu untuk orang mati itu tidak boleh, dirasa. Makanya nanti arahkan, kalau ada orang yang mau mengkurbankan untuk orang mati, arahkan tetap namanya dia, cuma pahalanya diberikan kepada si mayit. Walaupun di dalam kitab yang lain ada keterangan lau dhaha an ghairihi bi idnihi lam yaqanhu. Kalau orang berkurban kepada orang lain tanpa izinnya, maka tidak terjadi kurban itu, tidak sah. Wa amma tadhiyatu anil mayyit, adapun berkurban kepada atas nama mayit, faqad atlaqa Abu Hasan al-Abbadiyyu, Imam Abu Hasan memutlakkan jawazah, kebolehan daripada berkurban atas nama mayit. Ini minoritas. Masyhurnya di dalam Syafi'i tidak boleh berkurban atas nama mayit karena kurban untuk orang hidup. Kalau maksa jangan ditolak juga, Pak. Kalau pokoknya saya maksa, nanti saya pindah. Nanti ikut Imam Abu Hasan. Jangan sampai ditolak gara-gara kekeh kepada Imam Syafi'i. Boleh menurut Imam Abu Hasan. Kenapa? Li'annaha darbun minas sadaqah. Karena ini termasuk bagian daripada sedekah. Wasadaqatu tasihu 'anil mayyit, sedangkan sedekah itu sah, boleh-boleh saja untuk mayit. Wa tanfa'u wa tazwil ilaihi bil ijma'. Menurut pandangan ulama, masyhur ulama, mayoritas ijma' ulama mengatakan bermanfaat sedekah itu dan sampai kepada si mayit sedekah itu. Jadi tawarkan dulu, namanya tetap panjenengan ya, tapi pahalanya untuk dikirimkan kepada si mayit. Kalau kekeh, siap, kami punya solusi, ikutin Imam Abu Hasan al-Abbadiyyu yang mengatakan tetap sah. Jadi jangan kaku, nanti nggak ada yang berubah.
Ya lanjut. Dan lebih afdalnya adalah bersyarikah di dalam apa lagi nih? Dan satu kambing itu lebih afdal daripada bermusyarakah, bersekutu daripada hewan apa namanya sapi. Jadi sebenarnya kalau hitung-hitung lebih bagus mana antara kambing ini dari segi penumpahan darahnya tetap lebih bagus kambing. Kenapa? Karena bahkan lebih banyak menumpahkan darah pada hari Idul Adha. Kalau sampainya panjenengan keluarga bisa membeli 1 ekor sapi dan bisa membeli 7 ekor kambing, maka tetap lebih bagus panjenengan itu 7 ekor kambing. Kalau dipandang lebih banyak jatuhnya darah pada saat hari raya Idul Adha. Kalau ditanya lebih afdal mana? Wa afdalu anwa'il udhiyah. Kalau ditanya lebih afdal jenis-jenis atau macam-macam hewan kurban, pertama adalah ibilun unta, bakarun sapi, ghanamun kemudian kambing. Dipandang apa oleh lebih afdal oleh imam ini, oleh pengarang kita karena lebih banyak dagingnya. Tapi kalau kambing itu sepakat sampai mengatakan begini ulama, seandainya kambing itu ada yang lebih bagus dari kambing, maka ketika Nabi Ismail alaihissalam mau ditukar oleh Allah itu tidak mungkin ditukar dengan kambing, pasti akan ada yang lebih bagus dari kambing. Kalau seumpamanya unta yang lebih bagus mestinya ditukar dengan unta, bukan dengan kambing. Terus wa arba'un, dan ada 4 perkara la tujzu fi duhaya yang tidak mencukupi untuk dijadikan kurban. Apa saja? Hati-hati nih. Ini masuk kepada panitia. Ini ada jenengan hati-hati. Jenengan itu panitia, bukan amil. Enggak ada amil di dalam kurban, tetap panitia akan tantangannya. Artinya panjenengan sudah capek-capek ketika ada sesuatu yang tidak sesuai syar'i, jenengan akan menjadi korban nanti di akhirat. Makanya betul-betul bekali dengan ilmu. Yang enggak jadi enggak mau lah jadi ustaz panitia. Jangan, jenengan jangan akan undangan dari Allah. Jangan lihat itunya, tapi lihat bagaimana pahala panjenengan yang bisa mendatangkan kebaikan itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, yang tidak cukup untuk berkurban adalah al-awrah, yang buta sebelah mata. Tapi butanya ini adalah al-bayyinu, yang jelas butanya, tanpa awaruha. Awarnya tampak, kebutaannya itu tampak, meskipun meskipun biji matanya itu kelihatan. Ada bijinya tapi buta, buta. Maka tidak sah. Kalau butanya jelas buta nih. Makanya kan lihat matanya begini nanti. Kambing, sapi, unta kalau datang ke sini lihat semua, terutama unta karena jarang-jarang. Yang kedua, al-arjaru, al-bayyin arajuha, pincang, yang pincangnya ini jelas. Kalau tidak jelas nggak apa-apa. Walau kana usulul ardi la indal ishar. Pincang yang jelas, meskipun pincangnya ini disebabkan ketika merobohkan untuk dikurbankan, disebabkan goncangan badannya sehingga menyebabkan pincang, apalagi sampai patah. Hati-hati ketika merobohkan, cari yang ahli. Bukan karena ngumpul kemudian dipanggil satu-satu minta dibantuin, jangan. Kalau sampai itu patah, tidak sah korbannya. Ya kalau kambing 4 juta langsung bisa urunan panitia. Sapi 20 juta, 23 juta. Cari ahli.
Kalau yang nyembeli gampang, banyak yang bisa nyembeli, tapi yang bisa nyatuhinnya susah. Punya alatnya? Hati dari tambang. Makanya itu pelatihan. Yang biasa di sini dilihat siapa saja. Itu ikut pelatihan wilayah modalin dari musola. Tapi setelah pelatihan jangan ngurusin keluar, ngurusin di musola ini. Jadi karena ada tata caranya. Nanti ya Pak Ustaz Ansori. Ustaz Ansori. Sekaligus sambil. Kalau beliau itu tahu ilmunya, cara menjatuhkan juga kalau beliau. Jadi bukan asal ditaruh jedos itu Pak. Kalau itu sampai jatuh patah, pertama tidak sah, yang kedua kanjeng itu harus mengganti pada dirinya. Terus, tapi kalau ada yang mahir, kalau seorang bilang, makanya kalau gotong royong sisihkan ketua DPR, kirim yang memang betul-betul rajin, terlihat kalau lagi kesini, ikutin geleha, kerjasama dengan RT, dengan RW. Kalau mau ya kalau seharusnya kan ini untuk kepentingan umat. Kalau memang tidak, dan nanti kan dapat sertifikat. Terus yang ketiga adalah al-maridhatul bayyinu maraduha. Jadi sakit yang jelas, sakitnya itu jelas. Memang keluar batu-batu apa semuanya. Tapi kalau enggak jelas wala yadurru yasiru hadhil umur, tetap sah kalau apa yang kita bahas tadi itu cuma sedikit. Maksudnya butanya cuma sakit mata, terus apa namanya pincangnya hanya nggak kelihatan, pincangnya nggak jelas, itu tetap sah. Terus yang keempat adalah al-ajfa. Al-ajfa ini adalah kurus. Kurusnya itu sampai ada bamukhuha. Sumsum tulang sumsumnya itu, sumsum tulangnya itu sampai hilang. Minal uzali, saking kurus krempengnya. Enggak sah Pak. Ya kalau sampai sumsumnya enggak ada mau makan apanya Pak. Kalau kurus dikurbankan itu, kumpulin saja dulu. Kalau memang enggak kuat sapi, kambing. Kasihan juga di akhirat. Sapi kurus, yang mau naik 7 orang. Belum lagi pahalanya dikasih tempengan banyak. Enggak, ini goyang sekali. Jangan sampai dibukukan. Kemudian wa yujil khasiyyu, dan juga mencukupi. Kalau tadi yang tidak mencukupi tadi itu. Sekarang yang mencukupi al khasiyyu, hewan yang dikebiri. Jadi kalau enggak punya peler, kebiri kan? Al maqtu'ul hisyataini, buah dengarnya itu dipotong, itu tetap sah. Ya kenapa tetap sah? Karena dianggap susah, banyak orang yang enggak mau. Mungkin yang di sana dianggap enggak mau kalau apa buah dakar itu. Enggak tahu kalau di sini jangan-jangan rebutan buat jagung. Kalau ini enggak masalah, dikebiri enggak apa-apa, tetap sah. Kemudian wal maksurul qarni, juga apa? Tanduknya patah. Tanduknya patah jika tidak berpengaruh di dalam dagingnya. Juga mencukupi ketika dia sudah lahir dari dulunya tidak punya tanduk, tetap sah. Jadi jangan sampai karena nggak bertanduk ditolak, ini nggak sah, jangan. Yang tidak mencukupi nanti tanduk itu patah, kemudian dagingnya bisa berkurang. Artinya karena gara-gara itu patah, dagingnya juga ikut. Nah itu kemudian bisa menyebabkan tidak sah, karena bisa mengurangi dagingnya.
Juga yang tidak mencukupi ini juga yang tidak mencukupi. Wala tujzil maqtu'atul udhuni. Yang tidak mencukupi adalah terpotongnya telinga. Sebagian juga tidak mencukupi, apalagi memang dari awal tidak ada telinga, karena mungkin ada yang suka makan telinga. Tidak mencukupi. Juga tidak mencukupi adalah al-maqtu'atul dzanabi. Terpotongnya ekornya sebagian atau apalagi seluruhnya. Jadi kalau ekornya ketika ada yang narik, dinarik putus, hati-hati narik ekor mana. Kalau putusnya sebelum disembelih tidak sah. Tapi kalau putusnya setelah jatuh, patah setelah disembelih, sah. Tapi kalau sebelum disembelih dijatuhkan sudah patah, enggak sah. Jadi sedekah. Kasihan. Padahal kitabnya sedikit nih. Ini masih banyak nih. Benar? Yang penting sudah ada pengetahuan itu. Ini tinggal berapa menit? 5 menit lagi. Kemudian waktu menyembelih itu Pak, dari mulai masuknya sholat Id, kira-kira setelah 2 rakaat sholat Id dan 2 khutbah selesai. 2 khutbah dan 2 rakaat ini yang dianggap selesai adalah yang singkat. Jadi kalau seumpama satu wilayah tidak ada sholat Id tapi ada yang kurban, kira-kira saja ini sudah selesai khutbah, ini sudah selesai sholat Id, baru jatuhkan. Dikira-kira. Kemudian wayastamiru, terus berlanjut waktu untuk menyembelih itu ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik, sampai kepada terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, yaitu malam ke berapa? Malam ke 3 hari setelah Idul Adha, berarti tanggal 13. Karena tasyrik itu 11, 12, 13 sampai malam 13 itu buruk sampai terbenamnya tanggal 13 itu masih boleh untuk menyembelih kurban. Makanya Pak, boleh menyembelih malam hari itu boleh, cuma hukumnya makruh. Tetap yang disunahkan adalah siang. Wa yustahabu dan disunnahkan yang terdiri ketika panjenengan menyembelih atas itu membaca bismillah. Paling sempurnanya adalah menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu paling sempurnanya adalah membaca Bismillah. Kemudian yang kedua adalah wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, dan dimakruhkan mengumpulkan di antara nama Allah dan nama Rasulullah. Bismillahi wasmi Muhammad sumpamanya. Bismillahi wa bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makruh. Jadi nama Nabi, nama Allah dan nama Nabi itu ketika nyembelih jangan disatukan, dipisah, makruh. Malah kalau diniatkan, kalau hanya tabarukan makruh, tapi kalau diniatkan malah bisa haram, bisa murtad kita. Kenapa? Karena kita jangan-jangan sampai kita ini berkurban atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kurbankan hewan ini untuk Nabi. Karena Nabi namanya. Karena kita mengkurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk makhluk. Jadi kita kurbankan kepada Allah, kemudian tabarrukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, jangan digabung. Jadi jangan digabung, setelah bismillahirrahmanirrahim baru kemudian Allahumma sholli ala Muhammad.
Yang ketiga adalah istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat. Jadi kalau mau nyembelih, mau menjatuhkan lehernya itu menghadap kiblat. Jadi menghadap kiblat, ketika panjenengan menyembelih menghadap kiblat. Lehernya, orangnya juga menghadap kiblat. Biasanya di sini disembelih mana? Di pojok itu. Pojok, ngadep ke arah barat. Iya, ngadep ke arah barat. Sunnahnya tetap. Jadi nanti tetap panitia ketika mau kurban betul-betul diarahkan agar mengikuti sunnah, mendapatkan sunnah daripada syariah. Kemudian bertakbir, kemudian berdoa, Allahumma hadihi minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan aku kembalikan kepadamu ya Allah. Makanya walaupun ayam, tetap saja panjenengan berdoa Allahumma hadihi minka wa ilaika. Ini pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa, ya Allah, ini darimu dan aku kembalikan kepadamu. Dan wala yaqulul mudakhi syai'an, dan tidak, orang yang berkurban itu tidak makan sesuatu apapun minal udhiyadil mandurati, dari kurban yang wajib. Kurban wajib itu tidak boleh. Sama kayak tadi itu, baik kurban wajibnya itu karena hakikat betul-betul bernadar kepada Allah, atau nadarnya secara hukman. Bagaimana nadar secara hukman? Karena tadi kepleset omongan. Nah, ya kan? Itu kan menjadi wajib, posisinya sama seperti nadar, maka tidak boleh makan dagingnya, haram makan dagingnya. Kalau ada tetangga bilang haram. Kemudian semua disedekahkan bagi orang yang wajib kurban, uang yang kurbannya wajib. Dan boleh memakan dari kurban sunnah itu 1/3, 2/3-nya semuanya disedekahkan. Kalau di dalam fikih yang adil itu dibagi 3, 1/3 untuk si kurban, 1/3 untuk tetangga kanan kiri, kaya miskin apa semuanya ya. 1/3 terakhir adalah fakir dan miskin. Kalau paha enggak? Kalau di sini paha. Apa saja terserah, yang penting 1/3-nya. Kemudian tapi yang paling abdol dikasih semua, dia hanya ngambil sesuapan untuk tabarrukan. Kemudian tidak boleh menjual sesuatu apapun dari hewan kurban itu, tidak boleh. Haram hukumnya, apalagi diniatkan untuk menjadikan ujrah upah, maka tidak boleh. Cukup sekian dulu ya. Sudah mulai datang semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.